Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Dafarian Permana dengan NPM 2315061082. Saya di sini tergabung dalam kelompok absensi kita bersama teman saya Emda Falwan dan Amripin Sukma Braji. Di sini saya akan menjelaskan dari latar belakang hingga kebutuhan fungsional. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kami membuat absensi kita. Nah, jadi latar belakangnya itu absensi itu merupakan salah satu aspek penting dalam lingkungan kampus, baik bagi mahasiswa, dosen, maupun pihak administrasi. Proses pencatatan kehadiran secara manual seringkali menjadi kendala, karena membutuhkan waktu, tenaga, serta akurasi yang tinggi untuk memastikan data kehadiran tercatat dengan benar. Absensi kita hadir sebagai sistem informasi absensi yang dirancang khusus untuk memudahkan proses kehadiran di lingkungan kampus. Sistem ini memungkinkan mahasiswa untuk melakukan check-in dan check-out kelas secara otomatis dan real-time, sehingga proses absensi menjadi lebih cepat dan praktis. Dosen dapat dengan mudah memverifikasi kehadiran mahasiswa, sementara admin kampus dapat mengelola seluruh data absensi, membuat laporan kehadiran, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan absensi di seluruh institusi. Lalu mengapa kami memilih ini atau tujuannya kami membuat absensi kita ini adalah untuk mengefisiensikan dengan cara mengoptimalkan proses absensi dengan sistem otomatis yang mengurangi waktu dan tenaga dalam pencatatan serta pengelolaan kehadiran. Kemudian tujuan yang kedua yaitu akurasi, menjamin pencatatan data kehadiran yang tepat dan minim kesalahan dengan penggunaan teknologi. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu transparansi, yaitu mendorong keterbukaan dengan menyediakan akses real-time ke data absensi bagi mahasiswa, dosen, dan admin. Di transparansi ini, semua pihak dapat memantau dan memverifikasi kehadiran secara langsung, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan. Kemudian tujuan yang keempat itu ada pemantauan, yaitu mempermudah proses pemantauan kehadiran secara keseluruhan, baik untuk kelas individual maupun keseluruhan kegiatan kampus. Kemudian di sini ada analisis kebutuhan. Sebelum ke analisis kebutuhan, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi sistem kami terlebih dahulu. Jadi, sistem kami ini melayani dua jenis pengguna utama, yaitu mahasiswa dan dosen, dengan serangkaian kebutuhan fungsi dan proses yang mendukung masing-masing peran dalam rangka memudahkan pengelolaan kehadiran di lingkungan kampus. Setiap jenis pengguna memiliki akses dan fungsi yang spesifik sesuai dengan peran mereka dalam ekosistem akademik. Mahasiswa sebagai peserta perkuliahan membutuhkan akses ke fitur-fitur yang memungkinkan mereka untuk melihat jadwal kelas, melakukan absensi, serta memantau catatan kehadiran mereka secara mandiri. Di sisi lain, dosen memegang peran kunci dalam proses verifikasi dan validasi kehadiran mahasiswa, sehingga membutuhkan akses untuk melihat jadwal mengajar, mencatat absensi mahasiswa, dan mengelola laporan kehadiran kelas yang diajar. Dan untuk analisis kebutuhannya, terdapat stakeholder, yang dimana di sini stakeholdernya terdapat mahasiswa, dosen, admin sistem, dan staf administrasi. Untuk mahasiswa di sini yaitu pengguna yang membutuhkan akses untuk melihat jadwal kelas, melakukan absensi, dan memantau laporan kehadiran mereka. Dan untuk dosen, pengguna yang melakukan akses untuk melihat jadwal mengajar, melakukan absensi, dan melihat laporan kehadiran mahasiswa di kelas yang mereka ajar. Kemudian untuk admin, admin di sini adalah pengelola sistem yang bertanggung jawab untuk mengelola data absensi dan memastikan integrasi dengan sistem akademik dan memelihara sistem. Kemudian yang terakhir ada staf administrasi, yang dimana pihak ini adalah pihak yang memastikan bahwa jadwal kelas dan data kehadiran tersinkronisasi secara akurat antara sistem absensi kita dan sistem akademik lainnya. Kemudian untuk kebutuhan fungsional, di sini terdapat login untuk mahasiswa atau dosen, yang dimana sistem harus menyediakan fitur bagi mahasiswa dan dosen di mana mereka dapat masuk menggunakan kredensial yang valid. Contohnya di sini kami menggunakan NPM dan password. Nah, kemudian yang kedua ada absensi mahasiswa, yang dimana di sini sistem harus memungkinkan mahasiswa untuk melakukan check-in dan check-out pada setiap kelas yang terjadwal. Sistem harus otomatis mencatat waktu kehadiran. Jadi di sini absensi mahasiswa di sini
di sistem kami, mahasiswa itu dapat melakukan konfirmasi hadir dan konfirmasi izin. Kemudian yang ketiga ada melihat laporan kehadiran pribadi untuk mahasiswa. Nah, untuk melihat laporan pribadi ini, mahasiswa itu harus bisa melihat laporan lengkap tentang kebutuhan tentang kehadiran mereka sendiri selama 1 semester, termasuk laporan hadir dan izin. Kemudian yang keempat ada melihat jadwal kelas, yang dimana di sini sistemnya itu harus bisa membuat mahasiswa mengakses jadwal kelas yang berisi waktu, tempat, dan mata kuliah secara real time setelah mahasiswa itu login. Kemudian untuk materi selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh kawan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Faufa Alwan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang di sini itu ada slide tentang kebutuhan non fungsional. Yang pertama itu ada keamanan data, di mana sistem itu harus menjaga keamanan data, terutama informasi login dan kehadiran mahasiswa dengan menggunakan enkripsi dan protokol keamanan yang sesuai. Yang kedua itu ada aksesibilitas, di mana sistem itu harus bisa menyesuaikan agar bisa aplikasi ini tuh digunakan oleh semua kalangan, baik umur yang muda dan juga yang tua. Selanjutnya ada kinerja, di mana sistem harus menangani banyak pengguna secara bersamaan, terutama selama jam-jam sibuk seperti awal perkuliahan tuh biasanya atau akhir kelas, tanpa mengalami penurunan kinerja. Jadi tanpa ada error yang bikin sistemnya itu jadi lemot. Selanjutnya itu ada komponen utama sistem, di mana yang pertama itu ada registrasi pengguna. Registrasi pengguna ini merupakan fitur untuk mengelola akun pengguna baru yang bisa memungkinkan mereka itu bisa mendaftar dan mengatur profilnya di awal itu. Yang kedua itu ada manajemen jadwal, itu menyediakan akses bagi mahasiswa untuk melihat jadwal kelas yang sudah ditentukan oleh dosennya. Selanjutnya ada proses absensi, itu mengelola proses absensi dengan kayak fitur yang pertama itu ada hadir, izin atau sakit, dan situ juga dicantumkan enrollment key-nya agar si mahasiswa ini juga nggak bisa absennya salah-salan gitu. Jadi harus dapat enrollment key-nya dulu dari si dosennya. Selanjutnya itu ada laporan kehadiran, di mana ini tuh menghasilkan laporan yang merangkum data kehadiran. Jadi kayak ada statistiknya gitu. Statistik kehadiran dari si mahasiswanya juga. Baik, di sini ada desain sistem. Desain sistem absensi kita ini menggunakan skema utama yang berwarna putih, memberikan tampilan minimalis. Selanjutnya itu ada button dan teks yang menggunakan warna hitam untuk memastikan kontras dan keterbacaan yang baik. Jadi agar mudah dibaca, makanya kita menggunakan kontras yang baik gitu. Nah, selanjutnya ada aksen ungu yang diterapkan pada background, beberapa background, dan beberapa elemen dekoratif untuk menambahkan kesan modern dan menarik. Halaman login ini yang bisa kita lihat di sini menampilkan logo ungu di bagian atas dengan tombol login hitam berteks putih. Nah, dashboard dan fitur lainnya menggunakan navigasi sederhana dengan garis bawah ungu dan tombol aksi seperti check-in dan check-out berwarna hitam. Desain ini dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang intuitif dan mudah diakses. Selanjutnya ada user interface. Nah, desain ini tuh dibuat untuk memberikan pengalaman pengguna yang intuitif dan efisien, yang bisa mendukung kemudahan penggunaan bagi mahasiswa dan dosen dalam melacak dan mengelola kehadiran mahasiswa secara online. Nah, jadi yang pertama ini ada halaman login. Di sini seperti ini buat ini halaman login yang untuk dosen. Jadi yang pertama itu ada NIP atau nomor induk pegawai disertakan dengan password dan tombol login di sini. Nah, di sini juga kita sertakan untuk fitur biometrik seperti Face ID. Nah, yang ini laman utama dosen juga, di mana dosen itu bisa melihat jadwal mengajarnya yang ada di slide 3 ini, foto yang ketiga. Nah, nanti bakal ada kayak gini. Nah, ini untuk
tampilan dari si mahasiswanya yang seperti saya bilang tadi ada hadir izin. Nah, nanti kalau pencet izin ini nanti ada keterangannya, masukkan kalau misalkan keterangan izin-izin, kalau misalkan sakit bisa sakit apa gitu. Dan di sini juga seperti yang saya jelaskan tadi ada enrollment password di mana enroll password ini harus diberikan dari dosennya. Nah, di sini tuh ada laporan kehadiran berupa statistik berupa grafik. Jadi di sini kita bisa lihat rata-rata kehadirannya berapa pada bulan Juni, April, Mei dan seterusnya. Sekian dari saya, bakal dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu adalah bagian implementasi. Pengembangan termuka pengguna UI yang termuka pengguna sistem absensi kita dan untuk memberikan pengalaman yang intuitif dan mudah digunakan. Menggunakan warna putih dan latar belakang dengan warna hitam untuk tombol serta aksen ungu untuk elemen penting. UI memudahkan pengguna, baik mahasiswa maupun dosen dalam navigasi. Fitur seperti halaman login, dashboard jadwal, dan absensi dikembangkan dengan responsif untuk memastikan akses yang baik di berbagai perangkat. Kedua yaitu manajemen absensi dan jadwal. Implementasi fitur absensi memungkinkan mahasiswa untuk melakukan check-in dan check-out secara otomatis dalam setiap kelas yang terjadwalkan. Data kehadiran dicatat secara real-time dan disimpan dalam database untuk pengelolaan lebih lanjut. Selain itu, sistem juga menyediakan akses ke jadwal kelas yang terintegrasi dengan sistem akademik, memastikan informasi yang akurat dan up-to-date untuk semua pengguna. Yang ketiga yaitu pengujian dan pemeliharaan sistem. Nah, artinya setelah pengembangan, sistem menjalani serangkaian pengujian termasuk unit testing dan user acceptance testing atau UAT untuk memastikan semua fitur berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Setelah peluncuran, pemeliharaan rutin dilakukan untuk memperbaiki bug, meningkatkan performa, dan menambahkan fitur baru berdasarkan umpan balik pengguna, memastikan sistem tetap relevan dan efektif secara jangka panjang. Selanjutnya itu ada testing. Yang pertama yaitu unit testing. Unit testing dilakukan untuk menguji setiap komponen dan fungsi sistem secara individu, memastikan bahwa setiap modul berfungsi sesuai dengan spesifikasi dalam sistem absensi kita. Fitur-fitur seperti login, pengelolaan absensi, dan pengembalian laporan kehadiran dan pengembalian laporan kehadiran diuji untuk memverifikasi bahwa mereka bekerja dengan baik secara terpisah. Hasil unit testing menunjukkan bahwa semua fungsi dasar berjalan dengan tanpa error, memastikan bahwa setiap bagian dari sistem beroperasi secara mandiri sebelum digabungkan. Selanjutnya itu adalah integrasi testing. Setelah unit testing, integrasi testing dilakukan untuk memastikan bahwa semua modul dan komponen sistem bekerja sama dengan baik. Dalam konteks absensi kita, pengujian ini memfokuskan pada interaksi antara fitur login, manajemen jadwal, dan proses absensi. Pengujian ini juga mencakup integrasi dengan sistem akademik untuk memastikan bahwa jadwal dan informasi pengguna diperbarui dengan benar. Hasil integration testing menunjukkan bahwa semua komponen dapat secara harmonis tanpa adanya masalah komunikasi antar modul. Yang ketiga yaitu user acceptance testing atau UAT. User acceptance testing adalah tahap akhir pengujian yang melibatkan pengguna akhir. Dalam hal ini, mahasiswa dan dosen untuk mengevaluasi sistem berdasarkan kebutuhan dan harapan mereka. UAT dilakukan dengan meminta sekelompok pengguna untuk melakukan tugas-tugas tertentu dalam sistem seperti login, absensi, dan pengembalian laporan kehadiran. Umpan balik yang diperoleh dari pengguna selama UAT sangat berharga untuk perbaikan sistem. Hasil UAT menunjukkan bahwa pengguna merasa sistem mudah digunakan. Tetapi beberapa saran untuk peningkatan yang termuka dengan fitur ditambah dicatat untuk dipertimbangkan dalam pengembangan mendatang. Selanjutnya yaitu ada maintenance. Yang pertama yaitu pemantauan kinerja sistem. Pemantauan kinerja sistem dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa absensi kita berfungsi dengan baik dan responsif. Ini mencakup analisis waktu respons server, kecepatan pemrosesan data absensi, serta beban sistem pada saat jam sibuk. Dengan menggunakan alat pemantauan dan analitik, tim IT dapat mendeteksi potensi masalah kinerja sejak dini dan melakukan tindakan perbaikan sebelum memengaruhi pengguna. Yaitu selanjutnya ada pembaruan keamanan. Keamanan data adalah prioritas utama dalam pemeliharaan sistem. Tim pengembang secara rutin menerapkan pembaruan keamanan, termasuk patch untuk kerentanan yang ditemukan, serta melakukan audit keamanan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko. Proses ini juga meliputi pengujian sistem secara berkala untuk memastikan bahwa mekanisme autentikasi dan enkripsi data tetap aman secara ancaman eksternal. Selanjutnya ada perbaikan bug dan masalah. Setelah peluncuran, tim pemeliharaan mengawasi umpan balik dari pengguna untuk mengidentifikasi bug atau masalah teknis lainnya yang mungkin muncul. Setiap masalah yang dilaporkan akan dianalisis dan diperbaiki dalam pembaruan sistem berikutnya. Proses ini mencakup pengujian ulang untuk memastikan bahwa perbaikan tidak menimbulkan masalah baru,
serta komunikasi yang jelas dengan pengguna tentang status perbaikan. Yang terakhir itu adalah kesimpulan. Sistem akselerasi kita telah berhasil dirancang dan diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengelolaan absen di lingkungan kampus. Dengan fitur-fitur yang disediakan, mahasiswa dan dosen dapat dengan mudah mengakses informasi jadwal, melakukan absensi, dan melihat laporan kehadiran mereka. Penggunaan antarmuka yang intuitif dan responsif memudahkan pengguna dalam berinteraksi dengan sistem, serta meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Melalui tahapan pengujian yang meliputi unit testing, integration testing, dan user acceptance testing, sistem ini telah dibuktikan berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Selain itu, pemeliharaan yang direncanakan secara rutin akan memastikan bahwa sistem tetap aman, dapat diandalkan, dan selalu relevan dengan kebutuhan pengguna yang berkembang. Dengan adanya sistem absensi kita, diharapkan proses kehadiran di kampus dapat berjalan lebih efektif, mengurangi kesalahan pencatatan, dan memberikan kemudahan akses informasi kepada semua pihak yang terlibat. Nah, ini merupakan langkah positif menuju digitalisasi sistem manajemen akademik yang lebih baik, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih terstruktur dan terorganisir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.